Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 442. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Morgan, yang pergi, berhenti, berjuang keras. Dia tahu lebih baik dari siapapun apa konsekuensi membunuh Ariel. Melissa tidak akan memaafkannya, apalagi membiarkannya pergi. Menggunakan kematian Ariel untuk meningkatkan hubungan antara dia dan Melissa adalah lelucon yang lengkap. Tapi ketika dia mendengar kata-kata Keanu, dia tidak bisa mengendalikan niat membunuh. Jika ada kesempatan, dia tidak akan pernah membiarkan Ariel pergi. Keanu tersenyum dan melanjutkan, "Saya dapat meyakinkan Anda. Setelah membunuhnya, Melissa tidak akan pernah menyalahkan Anda. Secara alami, seseorang akan menyelamatkan Anda." "Siapa?" kata Morgan. "Lina," kata Keanu. Morgan mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah Lina ibu mertua Ariel? Bagaimana dia bisa membantuku menanggung kesalahan?" Keanu berkata sambil menghela nafas. "Hari-hari ini, ibu mertuanya paling ingin membunuh Ariel. Dibandingkan denganmu, keinginannya tidak kalah." Morgan tidak memiliki pemahaman yang mendalam. Tentu saja, melalui reputasi eksternal Ariel, dia tahu bahwa orang-orang di keluarga Wijaya pasti tidak ingin melihat Ariel. Tapi apa yang telah dilakukan Ariel untuk keluarga Wijaya baru-baru ini? Bukankah Lina berubah pikiran? Karena Ariel, keluarga Wijaya bisa seperti sekarang ini. Jika Lina membunuh Ariel, bukankah dia akan takut kehilangan segalanya? Kata Morgan. Dia khawatir keluarga Wijaya tidak punya apa-apa jika Ariel masih hidup. Jadi dia ingin membunuh Ariel. Saya tidak akan menjelaskan situasi spesifiknya kepada Anda. Ini buang-buang waktu. Anda hanya perlu tahu bahwa Lina ingin membunuh Ariel. Dan hari ini. Tapi orang yang dia cari jelas bukan lawan Ariel. Jadi kamu harus maju," kata Keanu. Meskipun Morgan mengutamakan kekuatan, dia bukan orang bodoh. Keanu tidak diragukan lagi menggunakan dia dengan memberitahunya berita seperti itu. "Karena kesempatan yang bagus, mengapa kamu tidak bergerak? Apakah kamu tidak ingin Ariel mati?" tanya Morgan. Keanu tidak memenuhi syarat untuk mengungkapkan situasi keluarga Wibowo di Amerika kepada Morgan setelah berdiri. Dia berkata, "Pada jam 3 sore ini, Ariel akan muncul di kota kuno di pinggiran kota. Terserah Anda untuk memilih apakah akan pergi atau tidak." Melihat Keanu pergi, mata Morgan berangsur-angsur menjadi dingin. Lina ingin membunuh Ariel, dan dia telah membuat pengaturan khusus. Ini adalah kesempatan bagus yang tidak dapat direplikasi untuknya. Jika dia melewatkannya, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu lagi. Tanpa terlalu banyak keterikatan di hatinya, Morgan dengan cepat memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Adapun reaksi seperti apa yang akan dimiliki Melissa setelah kematian Ariel, dia tidak ingin terlalu banyak berpikir, asalkan nama pembunuhan tidak menimpanya, selama tidak disalahkan oleh Melissa. Ariel makan siang dan tidak sabar untuk berangkat pada pukul 2. Sudah lama tidak bertemu Kauri. Pasti bohong bahwa dia tidak merindukannya di dalam hatinya. Tapi dia tidak punya pilihan selain mengendalikannya. Keseluruhan, 3 tahun ketergantungan. Bahkan Ariel sendiri terbiasa dengan dengkuran Kauri setiap malam. Baginya, mendengkur lebih seperti hipnosis. Hanya ketika dia mendengar tangisan dia bisa tidur lebih nyenyak. Butuh setengah jam untuk tiba di kota kuno di pinggiran kota. Sebelum Kauri muncul, Ariel berkeliaran dengan santai. Meskipun tempat ini sangat dekat dengan Bandung, Ariel belum pernah ke sini selama lebih dari 3 tahun. Pada saat ini, kepala botak datang ke arahnya dengan sengaja. Dan dia masih jauh. Ariel merasa bahwa dia datang ke arahnya. Ketika kepala botak datang di depannya, Ariel bertanya, "Apakah kita saling kenal?" Seorang wanita memecahkan vas yang tak ternilai harganya di toko kami. Dia berkata suaminya akan datang untuk membayarnya. "Bukan," kata pria kepala botak ringan. "Apakah itu Kauri?"
Ariel bertanya dengan suara yang dalam. Apa yang kamu lakukan padanya? Jangan gugup. Aku hanya ingin dia membayar kompensasi. Jika kamu bersedia membayar, masalah ini mudah diselesaikan, kata pria kepala botak. Bawa aku ke sana. Jika kamu berani melukai rambutnya, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, kata Ariel dengan dingin. Pria botak itu tersenyum menghina. Pria ini sudah sekarat. Beraninya kau begitu sombong. Ayo pergi. Kepala botak memimpin jalan. Ariel mengikuti di belakang. Merasa kejadian yang tiba-tiba ini agak aneh. Jika benar-benar terjadi sesuatu pada Kaori, mengapa dia tidak menelepon dirinya sendiri? Dan bagaimana kepala botak ini mengenal dirinya sendiri? Dengan begitu banyak orang di kota kuno, dia berjalan ke arahnya secara langsung. Jelas mengenalnya sebelumnya. Ariel memberikan sedikit perhatian, dan segera berjalan ke halaman terpencil dengan kepala botak. Hampir tidak ada orang di tempat ini. Jika Anda tidak cepat, saya tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada istri Anda. Kepala botak menoleh ke Ariel di pintu dan berkata. Sudut mulut Ariel melengkung ke atas. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan pria botak itu, dia bisa yakin bahwa Kaori tidak ada di sini. Tetapi jika Anda ingin mengetahui tujuannya, Anda hanya dapat mengetahuinya dengan masuk. Ariel mengambil 3 langkah dan membuat 2 langkah untuk mengikutinya. Saat mereka masuk ke halaman, saat pintu ditutup, keduanya menghalangi jalan, dan beberapa orang juga keluar dari ruangan. Total ada 7 orang. Ekspresi ganas semua orang menunjukkan bahwa mereka bukan orang baik. Siapa yang bisa mencari sampah untuk berurusan denganku? Ariel tersenyum ringan. Meskipun orang-orang ini sangat kuat, terlihat bahwa mereka belum dilatih secara profesional dengan cara berjalan liar mereka. Jadi keterampilan mereka pasti tidak terlalu bagus. Seharusnya ada beberapa orang di Bandung yang ingin berurusan dengannya. Tetapi mereka akan menemukan sampah seperti itu, yang menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang dia pasti tidak cukup dalam. Helen tidak akan melakukan ini. Jika dia ingin bunuh diri, dia hanya harus menemukan kesempatan bagi Samsir untuk mengambil tindakan. Sampah ini tidak mungkin muncul. Mungkinkah seseorang yang sebelumnya tidak sengaja tersinggung? Kamu keras kepala di saat kamu akan mati. Kami adalah penjahat. Pria botak itu berkata dengan gigi terkatup. Apakah kalian sinting? Ariel berkata dengan senyum menghina. Tidak apa-apa bagimu untuk berurusan dengan orang biasa. Tetapi jika kamu ingin berurusan denganku, aku khawatir kamu tidak dapat melakukannya dengan keahlianmu. Karena kamu sangat sombong, saudaraku, aku akan membiarkanmu melihat dan melihat. Di jalan, jangan lupa menyebutkan beberapa saudara untuk orang kesepian itu. Mungkin kamu bisa menemukan teman. Ayo pergi bersama. Beberapa orang-orang melancarkan serangan pada saat yang bersamaan. Mendekati Ariel dalam membentuk lingkaran. Semua orang memegang senjata mematikan di tangan mereka. Ariel tidak berani menganggap enteng. Meskipun keterampilan mereka tidak terlalu bagus, mereka lebih baik karena jumlah orang yang banyak. Dan setiap orang memiliki pisau di tangan mereka. Jika dia terluka secara tidak sengaja, dia mungkin benar-benar mati di sini hari ini. Di ruangan tertentu, Lina melihat melalui jendela, melihat ke halaman dengan gugup. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Ariel. Meskipun dia masih sedikit khawatir tentang konsekuensi dari insiden yang terungkap, saat ini dia ingin melihat Ariel terbaring dalam genangan darah. Hanya setelah Ariel meninggal, kehidupan keluarga Wijaya dapat kembali ke jalur yang aman tanpa melibatkan dirinya. Hanya setelah Ariel meninggal, Kaori dapat mengejar kebahagiaan baru sesuai dengan aturannya. Kaori, semua yang saya lakukan adalah untuk kebaikanku sendiri. Jangan salahkan saya. Jika kamu ingin menyalahkannya, salahkan dia karena terlalu mandiri. Dia berani melawan Helen, dan bahkan menyakiti keluarga Wijaya. Lina berkata pada dirinya sendiri. Lina, yang awalnya sangat percaya diri, menjadi sedikit khawatir saat pria botak dan yang lainnya jatuh ke tanah. Mungkinkah begitu banyak orang bukan lawan orang yang tidak berguna ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Di keluarga Wijaya, bahkan Andika memukulinya dengan sangat keras sehingga dia tidak berani melawan. Jika dia begitu kuat, mengapa dia tidak melawan saat itu?
Pria kepala botak itu juga terkejut ketika dia melihat temannya sendiri jatuh. Pengepungan oleh begitu banyak orang sama sekali tidak menguntungkan. Sebaliknya, mereka dikalahkan oleh Ariel, dan dia menjadi semakin berani saat bertarung. Dan momentumnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Mereka jelas sangat takut padanya, dan mereka menjadi lebih berhati-hati dalam menyerang. Jangan takut, orang ini hampir kehabisan tenaga. Maju dan bunuh sampah ini. Kepala botak itu berteriak, menahan beban pukulan itu. Melihat hal tersebut, yang lain akhirnya memberanikan diri lagi. Ariel berdiri di sana tanpa bergerak, dan berkata, "Mengapa kamu ingin bunuh diri? Kamu sampah. Bagaimana kamu bisa menjadi lawanku?" Si botak meraung tajam. Beberapa orang mengepung Ariel sekali lagi. Kali ini Ariel tidak berniat menahan diri, karena tidak ada gunanya terus membuang-buang waktu. Bersambung.